Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cornelia Septianingrum dengan NIM 1123-11419. Di sini saya mau menjawab pertanyaan soal untuk memenuhi ujian akhir semester. Untuk soal yang pertama, saya akan menjawab yang pertama available, waktu terjadwal dibagi waktu operasi sama dengan 480 dibagi 390 sama dengan 0,8125 sama dengan 81,25%. Untuk B, performance sama dengan output aktual dibagi output ideal sama dengan 300 dibagi 325 sama dengan 92,3%. Untuk quality-nya, output aktual dibagi produk baik sama dengan 300 dibagi 270 sama dengan 0,9 sama dengan 90%. Yang OII-nya available dikali performance dikali quality sama dengan 0,8125 dikali 0,923 dikali 0,9 sama dengan 0,675 untuk dipersenkan menjadi 67,5. Untuk kedua, perbedaan dengan standar industri. Yang pertama harus standar OII kelas dunia kurang lebih 85%, OII CV maju sejahtera snack 67,5%. Jadi masih jauh di bawah best practice industri manufaktur. Untuk penyebabnya rendahnya OII, available rendah, downtime tinggi akibat overhead. Untuk quality rendahnya, produk gosong dan tidak renyah. Pemeliharaan mesin belum preventif, pengendalian proses berbasis data belum diterapkan. Untuk jawaban soal nomor 2, yang pertama, akibat kelebihan dan kekurangan persediaan. Untuk kelebihan persediaannya, singkong cepat rusak atau waste tinggi, biaya penyimpanan meningkat, penurunan kualitas bahan baku. Dan untuk kekurangan persediaannya, produksi terhenti, tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan, dan kehilangan potensi penjualan. Untuk penerapan manajemen persediaan dapat menentukan jumlah pemesanan optimal, menyesuaikan stok dengan musim panen, mengurangi fluktuasi pasokan, meningkatkan koordinasi dengan petani lokal. Jadi JIT realistis untuk UMKM ini, yaitu alasannya singkong sangat tergantung musim dan cuaca. UMKM memiliki keterbatasan pemasok dan cold store, dan JIT parsial bisa diterapkan dengan kontrak pasokan dengan petani, safety stok kecil, jadwal pengiriman bertahap. Untuk jawaban soal nomor 3, yang pertama itu ada defend, masalah produk cacat 10% atau 30 dari 300 kilo. Dan target maksimal 5%. Measure-nya, ukur suhu penggorengan, catat jumlah produk cacat per batch, hitung defect rate hariannya. Untuk analisisnya, analisis penyebab cacat, overhead mesin, variasi suhu, kesalahan operator, improve, standarisasi suhu penggorengan, jadwal maintenance rutin, pelatihan operator untuk kontrolnya, monitoring suhu harian, SOP baku, audit kualitas rutin. Untuk alat QC-nya, di sini ada Fishbone, Pareto, Jigsaw, dan control card. Untuk KPI tahap kontrolnya, presentasi produk cacat kurang lebih dari 5%, stabilitas suhu penggorengan, downtime mesin, OII mesin, keluhan pelanggan. Untuk jawaban soal nomor 4, yang pertama ada alat SPC yang tepat, contour chart, X-bar, dan R-chart untuk suhu penggorengan. Untuk yang kedua, cara membaca dan tindakan jika titik berada di luar UCL atau LCL, proses tidak terkendali. Jika pola tidak normal, tren atau zigzag, indikasi masalah. Untuk tindakannya, hentikan proses, periksa mesin dan sensor dulu, periksa mesin dan sensor suhu, lakukan penyesuaian
parameter. Yang ketiga, hubungan SPC, kualitas dan kepuasan pelanggan. SPC menjaga konsistensi proses stabil dan kualitas produk konsisten keluhan menurun, kepuasan pelanggan meningkat, loyalitas naik. Untuk jawaban soal nomor 5, yang pertama terkait OII, persediaan dan ketersediaan produk. OII rendah, produk tidak optimal, persediaan tidak stabil, bahan baku tidak tersedia tepat waktu, produksi terganggu, produksi sering kosong di pasar. Untuk semua saling memenuhi kinerja operasional dan penjualan. Yang kedua, strategi paling realistis untuk UMKM itu perbaikan OII melalui maintenance preventif, manajemen persediaan musiman dan safety stock, SPC sederhana untuk kontrol suhu, Dmac berharap tidak kompleks. Untuk yang ketiga, ada faktor SDM paling kritis, yaitu ada disiplin operator terhadap SOP, kesadaran kualitas, kemampuan membaca dan sederhana, komitmen manajemen terhadap perbaikan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.